Halo semua, nah ketemu lagi nih sama aku, Putri. Oke, pada video kali ini kita akan bahas mengenai pendekatan logoterapi. Oke, jadi mungkin sebelumnya aku mau minta maaf nih kalau mungkin ada kata-kata aku yang mungkin kurang pas untuk didengar, atau ada pengulangan kata, atau mungkin ya ada jeda-jeda gitu, karena ya ini saya masih belajar ya gitu, kita sama-sama belajar gitu. Oke, jadi di sini aku akan nge-review materi yang aku dapat di kelas Kak Mira ketika membahas mengenai pendekatan logoterapi. Oke, jadi pendekatan logoterapi itu dikemukakan atau didirikan, atau pendirinya itu seseorang bernama Viktor Emil Frankl. Nah, Viktor Emil Frankl atau biasa kita kenal sebagai Viktor Frankl. Nah, beliau itu merupakan seorang psikiater, sehingga pendekatan yang beliau cetuskan itu membahas mengenai gangguan-gangguan, karena latar belakang dari Viktor Frankl sendiri itu merupakan seorang psikiater gitu. Oke, logoterapi itu berasal dari kata logos yang artinya makna, sehingga logoterapi itu terapi untuk mengemukakan makna gitu, menemukan makna, maaf. Dan logoterapi ini merupakan psikoterapi ketiga secara sistematis gitu. Nah, pendekatan logoterapi itu membahas mengenai pemaknaan hidup, dan pastinya berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang lainnya gitu. Nah, kemudian apa sih perbedaan dengan pendekatan-pendekatan lainnya gitu? Jadi, menurut Freud pada pendekatan psikoanalisanya gitu, beliau membahas bahwa kehendak untuk kehendak untuk mencapai kesenangan. Jadi, Freud berfokus pada kesenangan, atau seingat saya itu ya kesenangan seksual begitulah, dan maaf kalau salah. Kemudian Adler itu kehendak untuk mencapai kekuasaan, dan Abraham Maslow itu beliau mengatakan bahwa aktualisasi diri itu bukan merupakan suatu tujuan. Nah, sedangkan Frank sendiri ini kehendak untuk mencapai makna, yaitu makna hidup yang sudah disebutkan tadi. Oke, jadi kita ulang lagi bahwa Viktor Frankl ini dulunya itu sebelum mengemukakan pendekatan logoterapi, beliau itu ditahan pada camp Nazi selama 3 tahun gitu. Nah, selama 3 tahun itu di sana itu dia meneliti tuh tentang kehidupan yang ada di sana, atau pada para tahanan yang lain di sana seperti apa gitu. Nah, kemudian Frank ini juga melihat dengan kedua matanya sendiri gitu bahwa keluarganya itu meninggal gitu. Jadi Frank melihat bahwa keluarganya itu meninggal di depan mata dia gitu. Dan ketika Frank ditahan pada camp Nazi ini, beliau itu berfokus untuk mencari makna hidup gitu. Jadi di sana itu bisa disebut kalau camp Nazi itu kayak camp kematian gitu ya, karena banyak banget para tahanan tuh yang nggak kuat dengan kondisi di sana, sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu. Nah, tapi tidak semua tawanan itu seperti itu. Nah, akhirnya Frank itu meneliti tuh, atau gimana ya, kayak melihat gitulah. Dan Frank di sana juga mengemukakan bahwa meskipun di bawah kondisi yang mengerikan di camp Nazi tersebut, Frank mengemukakan bahwa manusia yang dapat bertahan itu jika manusia itu bisa menerima atau merespon situasi tersebut gitu. Sedangkan para tawanan yang mungkin tidak bisa menerima atau merespon situasi yang ada di camp Nazi tersebut, mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya karena mereka tidak memaknai hidupnya itu dengan baik, atau tidak bisa menemukan makna dalam hidupnya gitu.
Oke, kemudian kemarin juga membahas mengenai Vipatus Strateg dari logoterapi ini sendiri. Jadi filosofinya itu kebebasan untuk memilih kehendak, kemudian kebebasan untuk memaknai hidup. Manusia tuh hidup itu untuk menentukan makna atau tujuan atau makna hidup. Kemudian manusia itu dapat menemukan makna terhadap dan menyadari potensi yang ada dalam diri manusia tersebut. Kemudian manusia itu dapat menghadapi berbagai permasalahan dalam hidupnya gitu. Kemudian di sini juga ada 3 konsep utama logoterapi, yaitu yang pertama itu the freedom of will, yaitu kebebasan untuk memilih. Nah, contohnya nih, ketika saya tidur gitu, saya paling nggak suka kalau saya tidur tuh dibangunin gitu. Ya biarin aku bangun sendiri gitu, karena kan kalau dibangunin kadang bangun-bangun itu pusing gitu lah. Nah, jadi di sini tuh kebebasan kita untuk memilih kehendak. Jadi kita bebas tuh, bisa kita itu di situ ketika aku dibangunin secara paksa nih, aku bisa milih tuh, aku bisa marah, mungkin aku bisa diem aja, atau bisa aja pura-pura gak denger gitu. Nah, kemudian yang kedua, the will to meaning. Nah, the will to meaning ini untuk mencari makna hidup di balik kondisi atau kemalangan yang kita alami gitulah. Nah, contohnya aku dibangunin secara paksa nih, dan dibangun secara paksa itu oleh mama atau oleh ibu gitu. Nah, kita tuh secara gak sadar tuh kita jadi sadar, secara sadar gak sadar menjadi sadar. Kita jadi sadar gitu bahwa kita masih beruntung tuh, kita masih bisa dibangunin oleh ibu kita. Bagaimana orang-orang di luar sana yang mungkin maaf sebelumnya yang mereka tidak bisa merasakan dibangunkan tidur oleh ibunya gitu, mungkin karena ibunya sudah ya karena faktor-faktor ya seperti itulah. Kemudian maaf sebelumnya. Kemudian yang terakhir tuh the meaning of life, yaitu makna hidup gitulah. Nah, dalam hal ini setelah menemukan makna di balik kemalangan yang kita alami tadi di will to meaning tadi, maka apa yang akan kita lakukan gitu setelah kita menemukan makna baru di balik ya hal yang kita alami tersebut gitu. Kemudian kita juga membahas mengenai patologi. Nah, patologi itu ada 4 masalah eksistensial. Masalah eksistensial. Jadi ada 4 patologi gitu. Jadi yang pertama itu kehampaan makna atau eksistensial vakum gitu. Jadi di kehampaan makna ini, maaf saya mencari contekan ya. Nah, orang yang mungkin tidak memiliki makna atau gak ada makna, kayak jadi kalau ada masalah atau ada kegiatan kayak ya udah bodo amat lah, ya udahlah gitu. Itu namanya tuh beliau mereka ya gimana ya, kayak beliau itu itu namanya tuh genetic neurosis, yaitu dimana orang itu tidak memiliki motivasi sehingga orang itu kayak merasa biasa-biasa aja gitu. Jadi kayak ketika dia merespon lingkungan sekitar itu kayak yaudah biasa-biasa aja gitu. Nah, kemudian tujuannya itu tadi ya, seperti yang udah kita sebutin, balik lagi tuh di 3 konsep utama logoterapi. Jadi the freedom of will. Jadi tujuan itu gimana konselor itu memiliki kebebasan untuk menentukan atau memilih pemaknaan dalam kehidupannya gitu. Kemudian bagaimana sih konselor itu perlu mengambil tanggung jawab atas pilihan atau pemaknaan yang dia ambil atau yang dia pilih.
Kemudian yang ketiga itu bagaimana kita memfasilitasi konseli untuk menentukan pemaknaan yang bisa membantu mereka untuk menjalin kondisi yang membuat mereka itu menderita gitu. Gimana? Jadi bagaimana sih kita memfasilitasi konseli itu dengan baik gitu. Kemudian yang kedua itu ada will to meaning. Nah, will to meaning ini maksudnya itu bagaimana kita sebagai calon konselor itu memfasilitasi konseli kita untuk mengakses potensi yang unik dalam diri mereka gitu, dan bagaimana kita memotivasi konseli untuk menemukan apa yang bisa mereka lakukan berdasarkan pemaknaan yang ada dalam dirinya tadi untuk menjalani kehidupan mereka itu dengan bermakna. Kemudian yang ketiga itu ada the meaning of life. Jadi bagaimana kita memfasilitasi konseli untuk menjalin kehidupan yang bermakna. Jadi menjalin kehidupan bermakna versi konseli. Jadi menurut konseli itu sendiri gitu. Nah, kemudian strateginya itu jadi strateginya itu kayak kalau kita tahu itu seperti tahap-tahap konseling gitu. Jadi di pembukanya itu ya membangun raport, kita mendengarkan dengan baik, memahami permasalahan konseli dari sudut pandang konseli, atau yang tadi kita bahas mengenai eksistensial vakum. Nah, kemudian di tahap inti itu menemukan eksistensial vakum tadi dari dalam diri konseli, kemudian menanyakan tujuan konseling, kemudian kita memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi kebebasan pemaknaan hidup yang dipilih dalam kondisi yang dihadapi, dan dalam hal ini kita menerapkan freedom of will tadi. Nah, setelah menemukan pemaknaan untuk membantu konseli dalam mengakses potensi atau will to meaning tadi, kita itu memfasilitasi konseli untuk merencanakan bagaimana sih dia itu bisa menjalani hidupnya setelah menjalani sesi konseling ini. Nah, dalam ini kita menerapkan the meaning of life gitu. Jadi kayak apa nih yang bisa konselor lakukan setelah sesi konseling ini berakhir gitu. Kemudian ada penutup, di mana penutup ini kita sebagai konselor itu bersama konseli membuat kesimpulan, kemudian ya menutup kegiatan konseling gitu. Kemudian dalam logoterapi ini ada 3 teknik, yaitu paradoxial, intention, reflection, dan Socratic dialog gitu. Nah, mungkin cukup sekian sharing insight dari aku mengenai logoterapi ini. Jadi gimana ya? Sejujurnya aku masih kurang paham mengenai pendekatan ini sih, kayak belum belajar lebih dalam lagi mengenai pendekatan ini gitu. Jadi maaf kalau masih ada mungkin kesalahan atau mungkin ada ketidaksesuaian. Mungkin kalau ada yang kurang pas gitu, kalian bisa tulis di kolom komentar supaya ya aku dan teman-teman yang lain yang melihat video ini tuh ya bisa tahu yang benar tuh yang mana gitu. Oke, jadi cukup sekian sharing insight dari aku. Semoga sharing insight ini berguna bagi kalian gitu, dan bagi kita gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Dah.